Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di modul kali ini kita balik lagi tentang perubahan garis pantai. Nah, ini adalah step selanjutnya setelah kemarin kita sudah melakukan collecting data di modul pertama, kemudian di modul kedua itu adalah pre-processing citra. Nah, sekarang ini modul ketiga, part ketiga, yaitu tentang ekstraksi garis pantai dari citra satelit. Yang kita gunakan di sini masih dengan menggunakan NV ya. Kemudian kita buka data citra yang sudah kita klip kemarin ya, yang ini 2014. Kemudian citra satelit yang tahun 2020 klip. Nah, ini. Oke. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini, ini yang 2014 ya. Kemudian ini yang 2020. Ini dia nggak bergeser ya, posisinya hanya proses cropping atau maskingnya yang berbeda. Ini posisi garis pantainya tetap sama. Nah, ini area yang akan kita amati. Oke. Tahap pertama dari ekstraksi garis pantai itu adalah melakukan band threshold atau thresholding band, yaitu tujuan pertamanya adalah memisahkan objek batas antara darat dan laut. Nah, band threshold atau yang biasa disebut dengan SBT, single band threshold, ini kita menggunakan band shortwave infrared 1 ya. Kita gunakan itu adalah shortwave infrared 1 yang ini. Jadi jangan dilihat nomor bandnya ya, jangan dilihat nomor bandnya, tapi dilihat warna atau gelombang elektromagnetik yang direkam oleh kanal atau band dari citra tersebut. Jadi yang digunakan untuk memisahkan objek darat dan laut itu adalah, untuk batas antara darat dan laut adalah band shortwave infrared 1 atau SWIR 1 ya. Nah, pertama dalam melakukan ekstraksi garis pantai dari citra satelit, kita tidak menggunakan RGB true color, tidak menggunakan red, green, blue, tapi yang kita gunakan adalah 6, band 6, 5, dan 3 ya, atau SWIR 1, NIR, dan green. Kalau di Landsat 7 itu 542 ya, dikurang 1 semua. Tapi kalau untuk citra satelit lain tinggal disesuaikan ya. Yang digunakan yang jelas adalah SWIR 1, NIR, dan green. Oke. Nah, ini tujuannya apa? Supaya kita bisa lebih jelas melihat perbedaan antara warna daratan atau land dengan perairan. Bisa juga dengan 653 seperti ini. Nah, ini bisa juga, tapi yang lebih jelas terlihat itu ada di 653 bukan 654 seperti ini. Jadi kita gunakan SWIR, NIR, dan green ya, seperti ini. Nah, ini jadi kita bisa jauh lebih jelas melihat garis pantainya. Jadi kalau kita gunakan 654, nah ini kita masih bisa lihat objek dangkal untuk tubir ya, atau bentik. Dia kalau di Landsat Landsat 7, di Landsat 8 ke bawah 7, 5 gitu, itu dia menggunakan mulai dari band 5. Karena band 5-nya adalah SWIR gitu. Oke, nah seperti ini. Kemudian yang citra tahun 2020-nya juga dibuat dengan SWIR, NIR, dan green seperti ini ya. Oke. Nah, itu. Nah, jadi kita bisa lihat, kita bisa lebih nyata untuk melihat antara daratan dan lautannya. Kemudian kita untuk melakukan single band threshold, kita load single band untuk band SWIR 1-nya. Jadi pilih data manager, kemudian di
data yang 2014, kita pilih SWIR, kemudian load data. Nah, ini kita mainnya di single band threshold seperti ini. Kemudian kita pilih cursor value seperti ini. Oke. Lalu kita pilih ini. Nah, ini apa namanya nih? Crosshair. Nah, kita akan lihat nilai dari daratannya yang ada di sini. Nilai dari pixel yang ada di sini. Ini akan jadi nilai ambang batas untuk memisahkan objek darat dan laut seperti itu. Kita tinggal lihat nanti caranya. Nah, kemudian kita bisa pindah-pindahkan seperti ini klipnya. Klik di sini. Nah, nanti yang kita perhatikan adalah nilai dari bagian yang ini, yang single data ini. Nah, kita akan cari rentang batas dari perairan. Nah, misalkan kita mengklik di sini adalah 0,002. Nah, kita validasi lagi apakah benar ini masih perairan, atau kalau di sini kan kita bisa lihat hitam putih. Nah, biasanya yang gelap ini kan perairan, tapi kita harus validasi lagi di image aslinya apakah ini perairan atau bukan. Nah, jika misalkan ada perairan, maka kita coba asumsikan terlebih dahulu adalah nilai 0,002 ini sebagai batas perairan. 0,00273, kalau yang di sini 0,00281. Nah, ini yang lebih kecil lagi. Kita bisa lihat di sini ini perairan juga. Nah, sekarang yang di sini 0,003. Nah, misalkan kita ambil 0,003 ya. Nah, kemudian kita pilih max, lalu kita pilih build max, kita pilih image yang ini, oke. Kemudian kita pilih options, lalu kita pilih selected areas of, kita pilih import data range. Nah, lalu kita pilih image yang 2014 dulu, nanti akan muncul ini. Nah, di sini tadi kita udah lihat adalah 0,02 atau 0,03 yang menjadi batas perairan dengan daratan. Nah, sekarang kita akan coba ambil sekitar 0,04 ya. Ini dia perkiraan threshold ini, nanti karena akan divalidasi dengan image aslinya. Nah, ini kita kosongkan aja, klik OK, lalu choose. Kemudian kita beri nama L2014 SBT atau single band threshold. Nah, ini, nanti akan keluar hasil seperti ini. Apakah ini langsung menjadi daratan? Nah, ini yang kita harus lihat dulu. Cara lihatnya seperti ini. Ini image hasil single band thresholdnya, kita lihat. Nah, kita tinggal cocokkan. Misalkan kita melihat di sini ada semacam perairan, ya. Di sini, apakah pixel ini masuk ke perairan? Kalau perairan dia di sini akan warna hitam, putih. Nah, ternyata ini masih masuk kelas daratan. Misalkan seperti itu. Nah, kita cek lagi di sini. Ini kan kalau dilihat dari warnanya hijau, ini harusnya ini daratan ya. Kita lihat lagi, ternyata ini masuk ke perairan. Maka single band threshold dengan 0,004 itu nggak masuk berarti belum pas untuk dikelaskan sebagai daratan. Batas antara daratan dan perairan. Sekarang kita akan coba ganti lagi, tidak 0,04. Nah, itu di situ lumayan tricky yang harus kita detailkan betul ya. Tapi paling tidak di awal kita udah dapat dulu ambang batas sekitar 0,00 gitu kan. Nah, ini kita build max lagi, kita cari lagi, ini off, lalu import data range. Nah, ini tadi kita coba dengan 0,35 deh misalkan. Kita kosongkan aja max value nya. Ini kita replace saja yang lama. Nah, dia di sini bagian yang lumayan lama ya untuk mengekstrak garis pantai. Nah, ini kita bisa lihat, kita gunakan tadi 0,035. Sekarang kita lihat apakah wilayah daratan dan perairannya sudah terpisah dengan baik ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini daratan yang ini
belum kita dapat. Nah, di sini masih dikelaskan perairan karena dia warna putih. Berarti 0,0035 ini juga belum pas ya. Kita coba kurangi jadi 0,003. Nah, seperti itu dia kerjanya seperti itu. Nah, ini kita remove dulu yang hasil threshold pertama tadi. Kita buat lagi. Di bagian ini yang lumayan lama, kita harus cari benar-benar, karena kalau kita nggak sabar untuk mencari range datanya, itu yang akan mengakibatkan akhirnya ekstraksi garis pantai kita itu jadi nggak akurat gitu. Nah, ini kita lihat untuk 0,03 ternyata masih belum untuk di bagian tertentu. Nah, kita lihat bagian lain juga kayaknya coverannya misalkan di pixel pesisir yang ini udah masuk ke kelas darat ya, itu kita bisa lihat. Nah, apa mungkin kita bisa turunkan lagi, nggak ke 0, kita naikkan sedikit ke 0, atau kita turunkan. Kita harus cek apakah nilainya dinaikkan atau diturunkan. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Select area of import data range. Kita akan coba di 0,029. Hingga kita dapatkan garis pantai dan perairan yang pas. Ini kayaknya ada kesalahan. Kita ulangi lagi yang 0,029. Nol 29 ini kita hapus, lalu yang single image ini kita ganti. Nah, seperti ini hasilnya. Sekarang kita cek lagi ya. Nah, ini masih belum dapat, tapi secara keseluruhan pixel untuk daratannya udah hampir dapat semua. Berarti dia harus lebih turun lagi nilainya. Kita buat sekali lagi ya, sampai kita dapatkan keterwakilan pixel dari garis pantainya antara daratan dan lautan. Ini kita ganti lagi, dia harus seperti itu untuk mencari posisi garis pantai yang lebih baik atau lebih pas. Nah, nanti kalau untuk image yang di luar ini kita bisa eliminasi karena yang kita butuhkan hanya di bagian sini. Nah, ini kenapa dia keluar seperti ini, karena di sini sebenarnya kalau di lapangan ini ada dermaga, makanya dia akan kelas itu sebagai daratan. Nah, patokan yang mau kita ekstrak itu ada di sini nih. Di sini dia masih belum masuk kelas daratan. Harusnya sih masuk karena ini kelihatan jelas dari pixel true color-nya ini pixel daratan. Jadi kita harus cari lagi seperti itu. Ini kita masukkan import data range lagi, mungkin di 0,025. Ini kita coba lagi. Ternyata masih belum ya.
kita harus perhatikan lagi di sini. Ini kita harus cari lagi batasan threshold dari perairan lautnya. Ini kita hapus dulu, kita coba lagi dengan nilai yang lain. Lebih diperkecil lagi, 18. Kita coba dulu rentang yang paling jauh, nanti baru kita kurangi sedikit demi sedikit. Kalau 18 ternyata terlalu jauh, hapus lagi, kemudian kita coba lagi. Mungkin di 21 2 deh. Kita coba di 2 ya. Oh, ada kesalahan cara ngisi datanya. Oke. Nah, ini di 2 udah, tapi lebih error. Kalau misalkan ada kasus dia tidak mendapatkan beberapa pixel yang pas, seperti kasus yang di contoh modul ini, dan kita sudah coba cari thresholdnya, namun masih tipis-tipis aja, itu kita bisa dengan nantinya melakukan koreksi posisi garis pantai saat dengan data pasang surut. Nah, jadi nanti posisi garis pantai aslinya pun kita akan bisa ketemu. Nah, ini kita coba dengan 0,025, namun malah kurang pas rasanya ya untuk posisi ini. Berarti memang harus di rentang 0,3an. Gak apa-apa, nanti kita kan bisa lakukan untuk dikoreksi posisi pasang surutnya. Jadi ini kayaknya di 0,03. Di sini yang dibutuhkan adalah sebenarnya justifikasi personal atau personal justification ya, yang bisa mewakili kondisi di lapangan dan penilaian personal tentang posisi garis pantai ini. Seperti itu. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah justifikasi personal. Apakah ambang batas yang digunakan sudah pas atau belum? Seperti itu. Saya rasa ini belum pas, jadi saya akan coba di 0,37. Nah, kayaknya kalau 37 udah hampir terwakili semua ini. Ini pixel-pixel yang di sini juga udah masuk kelas. Oke. Kita akan anggap di 37 ini pixel yang pas. Kita akan coba sekali lagi dengan digital number yang lain, tapi kalau misalkan jadi jauh, kita akan pakai yang 0,37 tadi. 39.
Karena semakin sering kita coba, nanti kita akan tahu nilai yang mendekati dengan thresholdnya si citra yang kita gunakan, seperti itu. Dari situ kita bisa kelihatan oh ternyata nilai rentang ambang batasnya itu sekian gitu loh. Makanya namanya single band threshold, karena ini untuk mencari ambang batas. Jadi ambang batas itu nilai yang mendekati, nilai yang mendekati ya. Import data range L2014. Oke. Ini kayaknya 36 atau 37 maybe. Karena kalau dia dicoba sekali itu nggak akan bisa, so kita harus coba beberapa kali sampai kita sendiri oh salah data. Kita malah masukin yang 2020. Tiga tujuh. Oh, kalau ini 37 terlalu jauh. 35 maybe 34. Ini akan saya coba lanjutkan dulu. Kalau kalian mau skip sambil mencari nilai ambang batas untuk data kalian, silahkan. Karena saya belum menemukan yang kira-kira pas untuk data yang saya akan gunakan ini. Jadi di part ini akan makan waktu dan kalian boleh skip dulu videonya untuk supaya nggak bosan melihatnya ya. Oke, saya nemukan di 0,34. Nah, ini nggak berlaku untuk data yang tahun 2020 karena dia akan beda lagi. Nah, sekarang kita lakukan threshold untuk data yang tahun 2020. Kita gunakan yang swir load data. Nah, ini kita tinggal lihat yang sini. Nilainya kita zoom dulu. Kayaknya rentangnya juga nggak terlalu jauh, hampir juga mirip dengan apa namanya yang tahun 2014. Kita akan coba. Oke, ini kita akan coba di 35 juga dulu. Kemungkinan akan mendekati ya. Tinggal kita ganti namanya jadi 2020. Oke. Sekarang kita coba lihat. Kita zoom out dulu. Nah, ini kita lihat di sini ada 1 pixel yang masuk. Oh, berarti bukan 35. Ini mungkin 37 ini. Sepertinya untuk yang ini 37. L220 SBT image.
Ini harusnya perairan. Sini pixelnya oh 5 apa ya, kita coba lagi, mungkin 5 ini. Kita cek dulu match aslinya. 5 mendekati, tapi ada part yang tidak kena di sini. Kita mungkin kurangi dari 5, nggak sampai 5 ini. Mungkin sekitar 47. Lebih kurang kayaknya bukan 47, turun lagi. Oke, ini udah dapat. Jadi dia ada di 0,03. Kemudian ini kita remove. Ini kita udah dapat ya kira-kira. Ini posisi garis pantainya. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk ke tahap multiplying image atau perkalian band. Ada 2 tahapan nanti di perkalian band tersebut ya. Antara tujuannya itu nanti untuk mengekstraksi garis pantai juga pada intinya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke tahapan ekstraksi garis pantai menggunakan multiplying band. Nah, sekarang kita masuk ke multiplying image atau penggabungan image binner dari ekstraksi garis pantai. Nah, yang pertama di sini adalah tujuannya kalau di single band threshold itu adalah untuk memisahkan atau mencari batas antara objek daratan dan perairan. Sebenarnya kalau untuk ekstraksi garis pantai di step single band threshold itu sudah cukup mewakili untuk mendapatkan posisi garis pantai. Namun untuk menyempurnakan ekstraksi tersebut maka dilakukan yang namanya multiplying image atau perkalian image. Di sini ada 2. Pertama perkalian image dengan saluran atau band warna swir 1 dengan green. Kemudian mengalihkan image antara near atau near infrared dengan green. Nah, kalau yang swir dengan green itu gunanya untuk mengekstraksi garis pantai dari citra yang objek pantainya itu didominasi oleh soil atau tanah atau pasir. Nah, sedangkan kalau yang perkalian antara near atau near infrared dengan green itu adalah untuk mengekstraksi garis pantai yang dominasi pesisirnya tertutup oleh vegetasi seperti itu. Nah, yang pertama kita lakukan adalah band math ya. Kita ketik aja sini math. Ini pilih band math. Ini saya clear dulu. Nah, pertama masukkan aja rumus kodenya band 3 dibagi band 6. Nah, ini untuk rumus swir di green dengan swir. Kemudian band 3 dibagi band 5. Ini untuk green dengan near.
Jadi yang kita gunakan pertama band 3, band 6. Nah, kode 36 ini bebas saja sebenarnya. Kalau misalkan kita ambil contoh, misalkan kalau di Landsat 7 SWIR itu saluran warna shortwave infrared 1 itu berada di band 5, maka rumusnya harusnya band 2 per band 5 seperti itu. Nah, kalau di citra lain mungkin QuickBird atau Worldview atau Iconos itu tergantung saluran warna tersebut ada di band berapa. Nah, tinggal disesuaikan aja nomor bandnya. Ini sebenarnya penyusunan nomor band ini supaya kita lebih mudah aja mencari bandnya. Jadi intinya bukan band berapa, tapi saluran warna apa, seperti itu. Nah, sekarang kita akan band match dulu untuk band 3 dengan band 6. Kita mulai dari citra yang tahun 2014 dulu. Band 3-nya itu warna green ya, 1, 2, 3 nih green. Kemudian band 6-nya SWIR 1. Lalu kita beri nama ini L2014 band 3 band 6 image gitu aja. Oke, ini tadi saya udah sempat buat, jadi saya replace. Nah, nanti akan muncul image seperti ini. Kemudian yang kedua kita buat untuk yang band 3 band 5. Band match lagi, kita pilih band 3 band 5. Oke, band 3 kita isikan dengan green dari L2014 ke image. Band 5 nya adalah near. Lalu pilih ini, kemudian ini namanya tinggal ganti band 3 band 5 image seperti ini. Nah, ini kita dapat, jadi ini band yang image yang posisi garis pantai yang dominan tertutup pasir, yang ini untuk ekstraksi yang dominan dengan vegetasi seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan juga untuk yang tahun 2020 ya, kita lakukan juga yang untuk tahun 2020. Ini dia yang 2020, kita zoom layer extend dulu. Band match lagi, masih yang sama rumusnya. Oke, lalu band 3 nya kita cari di data yang tahun 2020. Kemudian ini yang 6. Nah, ini namanya kita samakan L2 tapi 220 ya. L20 20. Oke, band 3 band 6 mana dia ya. Nah, ini tinggal kita replace aja 20 20. Oke. Yap, ini dia udah dapat. Kemudian yang band 3 per band 5. Band 3 nya green, dan 5 nya near. Nah, ini kita tinggal ganti L20 ini kita ganti, ini band 6 kita ganti band 5. Tinggal oke. Yap, ini dia udah dapat kita image-nya. Ini yang 2020 ya, ini 2014, nih yang 2020. Oke. Nah, ini kita udah ekstrak. Sekarang kita ubah ini menjadi image binner ya. Image binner itu supaya nanti dia akan menghasilkan image yang sama dengan image seperti ini. Ini image binner hanya punya value 0 dan 1 ya. Kalau mau lihat value-nya kita bisa klik aja gini. Nah, ini kalau hitam dia 0, ini dia 1. Nah, jadi dia hanya ada value 0 dan 1 seperti itu. Kita mulai dari 2014 lagi. Nah, ini kita ganti di sini max ya, max, apply build max. Kita pilih yang L2014 band 3 band 6 image. Kemudian select off, import data range. Kemudian pilih yang band 3 band 6 untuk 2014. Ini ganti 0, ini 1. Oke, ini choose. Kemudian kita beri nama ini dia L2014 band 3 band 6 max ya, itu masking. Dan udah ada, saya replace aja. Oke. Nah, ini bedanya, ini yang single band threshold,
Ini yang masking dari band 3 per band 6. Nah ini yang garis pantai yang dominan tertutup sama tanah atau soil. Nah kemudian build max lagi untuk yang band 3 band 5. Ini yang 2014 dulu. Select area of, import data range, band 3 band 5 0 1, kemudian beri nama L 2014 B3 B5 Max. Oke, ini kita udah dapat lagi image-nya ya. Nah itu kita udah dapat ini image-nya. Nah kemudian kita lakukan yang sama untuk 2000 image yang tahun 2020. Build max, kemudian L20 20 B3 B6, lakukan yang sama. L20 20, nah ini 0 1, lalu kita ganti namanya, mana yang max ini, tinggal kita ganti 20 B3 B6 max. Oke, kita udah dapat juga. Nah ini perbedaannya dengan single band threshold dari tahun 2020. Kemudian lakukan juga untuk yang 2 band 3 band 5 max untuk 2020. Import data range. Nah yang ini 0 1, oke. Lalu kita tinggal ganti L20 20 band 3 band mana ini, tinggal ganti jadi cepat. Yap, kita udah dapat juga nih perbedaannya. Single band threshold, ini yang band 3 band 6, ini yang band 3 band 5. Nah kita udah dapat data-datanya ya. Di sini kita udah dapat datanya. Nah selanjutnya kita mengalihkan kedua image yang baru kita dapat ini kita image yang band 3 band 6 kita kalikan dengan band 3 band 5, kemudian finalnya nanti kita kalikan dengan yang single band threshold, barulah kita akan dapat ekstraksi garis pantai yang final. Caranya kita buka matte, band matte, kemudian di sini kita bikin aja rumusnya B1 kali B2 seperti ini, kemudian oke. Nah B1 kita isikan dengan masking dari 2014 yang ini R2014 B3 B6, kemudian B2 nya R2014 B3 B5 ya. Nah seperti itu. Lalu choose, kemudian kita ganti menjadi namanya bagusnya kita beri nama apa ya, multiply. Nah ini aja L2014 multiply image seperti ini. Nah nanti kita dapatnya seperti ini. Nah ini stretch, ini kita ganti optimize linear. Ini kita hilangkan dulu yang 2020. Nah kita bisa lihat ini hasil perkalian antara image yang ini yang band 3 band 5 dengan band 3 band 6. Nah kita dapatnya seperti ini. Tuh perbedaannya dari perkalian image yang ini dengan ini menghasilkan image seperti ini. Tuh. Nah kemudian kita lakukan untuk yang tahun 2020. Band satunya itu adalah L20 20 yang B3 B6, kemudian yang ini udah bener. Nah kemudian yang B2 nya adalah L20 20 B3 B5 Max. Di sini kita ganti namanya menjadi
L2020 multiply image. Tinggal kita optimize linear. Nah, ini yang 20 yang tahun 2020. Jadi yang ini adalah hasil perkalian dari image yang ini dengan ini. Nah, perkalian dua ini menghasilkan image seperti ini. Nah, yang terakhir kita akan buat image final ya. Mengalihkan, kita gunakan persamaan yang ini lagi. Nah, B1 kita isi dengan yang image single band threshold. Nah, ini band 2 nya atau B2 nya kita isi dengan multiplying image nya. Nah, ini untuk yang 2014 dulu. Hasil perkalian yang sebelumnya dikalikan dengan yang image single band threshold. Kemudian kita simpan dengan nama L2014 final image. Seperti ini ya, ini udah benar nih datanya, final image. Oke, ini kita udah ada nih. Nah, ini tinggal optimize linear. Oke, ini dia. Nah, inilah hasil ekstraksi garis pantai final untuk tahun 2014. Jadi ini ekstraksi garis pantai finalnya yang single band threshold. Kemudian ini yang masking pertama, yang perkalian B3 B6, ini pembagian B3 B5. Kemudian ini perkalian antara dua band, dan ini image finalnya. Nah, kita lakukan yang sama untuk image tahun 2020. B1 nya adalah ini L2020 SBT image. Kemudian yang B2 itu adalah yang ini L2020 multiplying image. Kita simpan dengan nama L2020 final image. Oke, tinggal optimize linear. Nah, ini kita udah dapat garis pantai 2015, 14 dan 2020. Oke. Begitu caranya untuk mendapatkan ekstraksi final garis pantai. Setelah ini kita akan masuk ke modul analisis garis pantai menggunakan DSAS atau Digital Shoreline Analysis System. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.